Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Wang Lin terbangun dari mimpi buruk nostalgia yang menusuk. Perjalanan melewati jalan iblis hampir membuatnya kehilangan jati diri. Meski hati daunnya kuat, jejak cita-cita iblis telah menyusup ke dalam tubuhnya menyamar sebagai keinginan untuk pulang ke planet Suzaku. Ia nyaris terseret arus nostalgia itu dan menjadi tawanan keinginannya sendiri. Namun saat 6 prajurit iblis muncul, tubuh Wang Lin menyerap energi spiritual iblis mereka, memicu pusaran energi dalam tubuhnya. Disinilah ia menyatukan energi spiritual iblis dan surgawi untuk pertama kalinya. Kekuatan yang membuatnya pulih seutuhnya dalam sekejap. Para prajurit iblis yang kehilangan energi mereka ketakutan. Salah satu dari mereka, pria bermuka muram, mencoba menyerang Wang Lin dengan pedang energi spiritual iblis. Tapi Wang Lin hanya perlu melambaikan tangan untuk melenyapkannya. Tanpa gentar, ia pergi meninggalkan mereka yang dalam ketakutan. Setelah itu Wang Lin kembali ke penginapan. Wang Lin lalu duduk bersila. Ia menelusuri seluruh tubuhnya, menyapu bersih semua jejak cita-cita iblis. 3 bola kecil hitam mengambang di hadapannya, representasi nyata dari kegelapan yang nyaris menguasainya. Alih-alih menghancurkannya, Wang Lin malah menyimpannya sebagai senjata masa depan. Tak lama setelah itu seorang utusan berbaju hitam datang dengan aura dingin yang menusuk. Ia menunjukkan token komandan dan memanggil formasi transfer berdarah ciptaan Kaisar Iblis sendiri. Tanpa ragu, Wang Lin langsung melangkah ke dalam formasi, diikuti oleh 13 dan Huo Pao. Beberapa saat kemudian di sisi lain formasi, mereka telah tiba di barak armor hitam. Raungan mengguncang tanah begitu Wang Lin tiba. Getarannya membuat 13 terluka dan Huo Pao hampir kehilangan kendali atas energi iblisnya. Namun dengan sentuhan lembut Wang Lin, semuanya kembali tenang. Ia memulihkan luka 13, mengendalikan energi Huo Pao dan melangkah maju. Di hadapannya sekarang, ada barak raksasa dari batu hitam membentang luas. Dijaga oleh 10.000 prajurit iblis berbaju besi hitam. Aura mereka tajam dan haus darah. Niat membunuh mereka menyatu menjadi satu tekanan mengerikan. 10.000 pasang mata tertuju hanya pada satu titik, Wang Lin. Namun Wang Lin pada saat ini tidak bergeming. Di tengah badai niat membunuh, dia berdiri tenang. Matanya tajam bagai pedang, menatap lurus ke arah mereka semua. Dengan 10.000 pedang tak kasat mata mengarah padanya, Wang Lin berdiri sebagai satu-satunya manusia di tengah medan para iblis. Tapi sorot matanya cukup untuk mengatakan, "Akulah badai yang kalian tunggu." Pada saat ini Wang Lin melangkah keluar dari formasi transfer dan langsung disambut dengan raungan menggetarkan dari 10.000 prajurit iblis. Dentuman suara mereka mengandung niat membunuh yang menyesakkan dada. Gelombang spiritual iblis yang tak kalah ganas dari seorang kultivator transformasi jiwa. Di tengah tekanan itu, kepala pelayan tentara batu kecil sambil tersenyum mengejek. "Di mana Komandan Sima?" Tak lama setelah itu, suara derap mendebarkan tanah terdengar dari kejauhan. Seekor binatang buas bertanduk tunggal menerjang ke arah mereka. Di punggungnya berdiri seorang pria berbaju zirah hitam beraksen ungu. Matanya menyala di balik helm. Itu penuh dengan niat membunuh. Dia adalah Sima. Dan saat melihat Wang Lin, kilatan keterkejutan di matanya langsung sirna. Itu tergantikan oleh kebencian yang mendalam. Para prajurit iblis memberinya jalan, membentuk lorong hidup menuju Wang Lin. Kepala pelayan menepuk debu dengan lengan bajunya. Lalu ia menyindir, "Ini komandan baru kita, Wakil Komandan Sima. Tidakkah kau akan menyambutnya?" Suasana menjadi tegang. Sima menatap dingin. "Sima memberi hormat kepada komandan," ucap Sima. Wang Lin membalas dengan tenang, "Kita sudah bertemu." Pada saat ini Sima melepaskan helmnya. Ternyata dia adalah pria muram dari restoran tempo hari. Pelayan pun pamit, meninggalkan barak dalam keheningan yang menyesakan. Sima memecah sunyi. 10.000 prajurit zirah hitam, kecuali 6 yang pingsan semuanya hadir. Wang Lin menatap seluruh pasukan. Tatapan mereka penuh penghinaan. Ia berkata dengan dingin, "Kalian boleh pergi," ucap Wang Lin. Tetapi tak satu pun dari mereka bergerak. Semua mata menunggu perintah Sima, bukan komandan baru. Tanpa peduli, Wang Lin berjalan melewati 10 resimen. Di belakangnya Huo Pao dan 13 mengikutinya dalam diam. Tawa mengejek meledak dari para prajurit. Mereka merendahkan pemimpin baru mereka tanpa ampun. Sima hanya mengernyitkan alisnya. Jika dia yang berada di posisi itu, dia tak akan bisa menahan diri seperti Wang Lin. "Lanjutkan latihan," ucap Sima. Suaranya menggema membelah langit. Pada saat ini scene diperlihatkan, di sisi barak berdiri rumah sederhana.
itu dijaga formasi. Bendera hitam dengan benang emas bertuliskan Sima berkibar angkuh. Di sebelahnya puing-puing bekas bangunan tempat tinggal lama. Huopao mendesis penuh kemarahan. Leluhur, mereka sudah terlalu jauh. Mendengar ini Wang Lin tetap tenang. Tak perlu diganggu, tak ada tempat untuk kita. Kita kultivasi di luar. Kemudian Wang Lin duduk bersila, memilih tempat kosong. Huopao duduk di sampingnya, menjaga dengan mata dingin. Di sisi lain, 13 duduk dengan tenang. Mulai mengolah teknik tubuh klan iblis raksasa, ia meniru ketenangan gurunya, menekan riak di hatinya. Hari berganti malam. Teriakan latihan memenuhi camp. Setiap prajurit yang melewati mereka melirik jijik. Tapi Wang Lin tak bergeming seperti air tenang yang dalam. Dia menutup mata, tapi akal sehatnya menyebar. Ia mengamati dan menghafal struktur, pola, dan kekuatan tiap resimen. Setiap 1000 prajurit punya satu pemimpin. Semuanya loyal pada Simayan. 6 orang dari restoran itu pun memiliki posisi penting meski lemah dalam kultivasi. Wang Lin tahu jika dia bertindak sekarang berarti itu gagal. Di tanah roh iblis, kekuatan saja tak cukup. Tetapi juga harus taat hukum militer. Satu kesalahan, maka bukan hanya pasukan yang hilang. Kesempatan untuk menyatu dengan iblis kuno pun musnah. Banyak kultivator besar gagal di langkah pertama. Wang Lin tidak akan mengulang kesalahan itu. Pada saat ini Wang Lin menunggu, seperti pemburu yang sabar, menunggu kesempatan sempurna. 3 hari telah berlalu. Wang Lin duduk di sana. Dia diam dan tenang. 13 membaca batu giok pemberian gurunya. Sedangkan Huopao, dia hampir meledak. Penghinaan makin menjadi. Tidak satu pun dari prajurit iblis menghormati mereka. Sima yang mulai resah, bukannya membuat keributan. Komandan baru itu justru membisu 3 hari penuh. Bagi Sima, keheningan ini jauh lebih menakutkan dari kemarahan. Di dalam rumahnya, Sima duduk bersama 8 pemimpin resimen. Pria botak berbaju zirah hitam dengan tato kalajengking hidup di kepalanya berkata, "Tuan Komandan, Suyo dan Sokai tak datang. Apa pendapat Anda?" Sima mengusap pelipis. Kemudian dia berkata, "Kita bahas mereka nanti. Sekarang aku ingin tahu pendapat kalian tentang komandan baru itu. Jangan tahan apapun. Kita semua di pihak yang sama." Sorot mata mereka penuh curiga dan kebencian. Tetapi dalam hati mereka mulai tumbuh sesuatu yang lain. Itu semacam ketakutan akan keheningan yang belum bisa mereka pahami. Pada saat ini ketegangan menggelayuti barak armor hitam. Para pemimpin resimen mulai saling mengomentari kehadiran komandan baru mereka, Wang Lin. Bagi sebagian besar dari mereka, Wang Lin hanyalah sampah yang tak pantas dihormati. Komandan Sun, salah satu pemimpin resimen yang paling angkuh, paling vokal dalam cemoohan, ia tak segan-segan mengumbar hinaan di hadapan yang lain. Namun ada pula suara yang berbeda. Suara pria tua dengan rambut putih dan baju zirah hitam memperingatkan, "Jangan remehkan dia. Diamnya bukan kelemahan. Bisa jadi ia sedang menghitung sesuatu." Sementara para komandan sibuk bergunjing, Wang Lin sendiri menghabiskan setengah bulan dalam keheningan. Ia tak bersuara, tak bertindak, dan hanya bermeditasi di tengah camp. 13 pengikut setianya turut menenangi jiwanya, tapi tidak dengan Huopao. Prajurit gempal itu menyimpan bara yang semakin menyala, tertahan oleh rasa hormat kepada Wang Lin. Ketika hari itu tiba, Komandan Sun dan pasukannya melintas di depan Wang Lin yang duduk bersila. Dengan tatapan merendahkan, Sun meludahi tanah dan menjibir, "Sampah!" Mendengar ini tawa para prajuritnya meledak. Namun kali ini Wang Lin membuka mata. "Apa yang kau katakan?" ucap Wang Lin dengan tegas. Komandan Sun dengan angkuh mengulangi ucapannya. Tapi belum selesai ia berbicara, tubuhnya tiba-tiba terpaku oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap ia terseret ke arah Wang Lin. Dengan tangan kanan terulur, Wang Lin mencekik leher Sun. Semua upaya perlawanan Sun sia-sia. Bahkan dengan seluruh kekuatan spiritual iblisnya, ia tetap tak mampu melawan. 13. Bacakan hukum militer ke-8, ujar Wang Lin tanpa mengalihkan tatapan. 13 langsung menanggapi, siapapun yang memberontak terhadap atasannya akan dihukum mati. Seketika, leher Komandan Sun remuk di tangan Wang Lin. Dalam satu gerakan dingin, ia mengakhiri hidup orang yang menghina dirinya. Tubuh itu dilemparkan ke hadapan para prajuritnya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Teriakan marah menggema. "Balaskan dendam untuk komandan resimen," seru salah satu dari mereka. Tanpa ragu, ratusan prajurit iblis menyerbu ke arah Wang Lin. Namun yang mereka hadapi bukanlah sembarang orang. Dengan tenang, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dari tas penyimpanannya. Satu ayunan menghasilkan cahaya setengah bulan yang mematikan. Tubuh-tubuh tumbang, kepala berguguran, darah membasahi tanah. 9 pemimpin resimen lain segera datang, membawa ribuan pasukan. Mereka mengepung Wang Lin. Formasi militer disusun.
Hawa pembunuh menggumpal, namun Wang Lin tetap duduk diam. Bahkan membunuh tadi, ia tak pernah berdiri. Apakah kalian semua juga ingin memberontak pada atasan kalian? Tanya Wang Lin dengan datar. Pada saat ini ketegangan memuncak. Bahkan pemimpin-pemimpin resimen mulai saling berpandangan. Kekejaman Wang Lin dan kemampuannya menggetarkan mereka. Saat itulah Sima muncul. Menembus barisan pasukan seperti angin badai. Ia memandangi pemandangan penuh darah dengan wajah gelam. Apapun alasannya, kau telah membunuh Komandan Sun dan membantai prajuritnya. Ini tidak akan dibiarkan. Mendengar ini, Wang Lin hanya tersenyum tipis. 13. Bacakan hukum militer ke-13 dan kedua. Ucap Wang Lin. 13 melantangkan. Siapapun yang mengepung camp militer harus mundur dalam 30 nafas. Jika tidak, bunuh. Dan yang menggunakan formasi tingkat pembantaian abadi tanpa izin harus menghentikannya dalam 20 nafas. Wajah Sima semakin tegang. Ia mulai sadar Wang Lin telah merencanakan semua ini sejak awal. Ia sengaja diam, menunggu momen untuk bertindak. Sekarang ia menjadikan hukum sebagai senjatanya. 3 dari 9 pemimpin resimen langsung mundur. Mereka tak ingin ikut terjebak. 13. Mulai hitung. Ucap Wang Lin. Ia memejamkan matanya. 13 nafas waktu telah berlalu. 16, 15, 14. Pada saat ini suasana menjadi semakin mencekam. Seolah neraka sebentar lagi pecah di tengah barat. Suasana di kamp tentara armor hitam tiba-tiba membeku. Tegang seperti busur yang ditarik penuh. Sima dengan wajah yang digurat kemarahan dan ketegangan menggertakkan giginya. Suaranya membelah udara malam saat ia berteriak lantang. Berpencar. Perintah itu tidak bisa dibantah. Sebuah hukum mutlak dilemai dan berang. Dalam sekejap, barisan 9.000 prajurit iblis yang mengepung Wang Lin mundur serempak. Seperti ombak yang surut dari tepi karang. Formasi sihir yang mereka bentuk seketika hancur berkeping-keping, lenyap bagai ilusi. Namun ketenangan itu hanya semu. Cahaya merah darah tiba-tiba menyala dari tengah camp. Udara bergetar seolah-olah tersayat kekuatan lain yang muncul dari alam bawah tanah. Dari cahaya itulah, seorang pria kurus dengan jubah kelabu muncul. Wajahnya setajam pisau dan penuh ketenangan mengerikan. Itu pengurus pasukan. Sosok yang berada di balik banyak keputusan berdarah. Ia tidak berdiri. Di saat yang sama, seorang lelaki tua dengan pakaian dari kain linen menyusul di belakangnya. Meski tubuhnya tampak renta, rambutnya berkibar liar oleh kekuatan spiritual. Aura dari tubuhnya seperti menggerakkan angin. Bahkan seolah-olah langit pun harus menyesuaikan dirinya. Lelaki tua itu berdiri tegak. Matanya menyapu sekeliling dengan dingin. Begitu ia muncul, Wang Lin yang sejak tadi duduk dalam keheningan membuka matanya. Tatapannya tajam seperti pisau surgawi, menembus kerumunan dan langsung menancap pada lelaki tua itu. Tatapan mereka bersua di udara. Petir seolah menggelegar di langit yang kosong. Tanpa suara tapi mematikan. Wang Lin merasakan getaran aneh di dalam dadanya, tapi segera menstabilkan dirinya. Pandangannya tajam dan ia bisa melihat 4 segel tersembunyi di tubuh lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampak terkejut. Matanya membelalak sesaat. Tatapan Wang Lin hampir saja menghancurkan segel di dalam tubuhnya. Tanpa banyak kata, pengurus pasukan melangkah maju. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali hanya beberapa langkah dari Wang Lin. Gerakannya begitu halus, nyaris tak terdeteksi. Lelaki tua itu mengikuti dan berdiri tenang di sisi pengurus. Wajah pengurus pasukan tetap datar meski melihat tumpukan mayat berserakan. Ratusan tubuh prajurit iblis. Darah mereka masih hangat. Itu membasahi tanah kering camp. Pada saat ini, Sima segera melangkah maju. Dia berteriak dengan nada menuduh. Tuan Kepala Pasukan, komandan ini membunuh komandan resimen Sun tanpa alasan dan menghabisi lebih dari 500 prajurit. Semua orang di sini menjadi saksi. Wang Lin tidak menjawab. Ia hanya melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok melesat keluar. Itu melayang ke tangan sang pengurus. Tanpa ragu, pengurus pasukan menyuntikkan energi spiritual iblis ke batu giok itu. Dalam sekejap, gambaran pertempuran muncul dalam pikirannya. Potongan demi potongan. Dari pengkhianatan Sun hingga penyergapan brutal Wang Lin. Setelah melihat semuanya, ekspresinya berubah. Pandangan yang semula meremehkan berubah menjadi penuh pertimbangan. Ia kini menatap Wang Lin bukan sebagai seorang komandan baru yang belum teruji, tapi sebagai lawan sekelas, atau bahkan sekutu yang harus diperhitungkan. Dia mengangguk pelan. Saya mengerti. Masalah ini akan saya laporkan langsung pada jenderal. Mereka yang berani memberontak layak menerima nasibnya. Lelaki tua di belakangnya tersenyum ringan dan berkata, kultivasi komandan Wang sungguh luar biasa. Saya kagum. Tanpa menunggu balasan, keduanya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini suara langkah berat Sima memecah keheningan. Ia menunduk dalam-dalam pada Wang Lin. Saya ceroboh dalam hal ini.
Mohon komandan tidak menyimpan dendam. Satu persatu, para pemimpin resimen mengikuti. Mereka menyampaikan permintaan maaf dengan hormat. Nada suara mereka penuh kehati-hatian. Mereka semua melihat sesuatu dalam diri Wang Lin malam ini. Itu kekuatan, keberanian, dan kelayakan untuk ditakuti. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin berdiri. Ia menekan telapak tangan ke tanah. Gema menggelegar seketika mengguncang bumi. Tanah kem bergetar dan turun 1 inci. Seolah ada makhluk raksasa menggeliat di bawahnya. Tanah di bawah kaki Wang Lin terangkat dan debu melesat ke udara. Dalam debu pekat yang menyelimuti dunia, sebuah struktur perlahan muncul. Sebuah pagoda dari tanah menjulang 2 lantai. Itu sederhana tapi gagah, mengandung aura kekuatan dan dominasi. Tanpa berkata sepatah pun, Wang Lin hanya berkata, "Pergilah." Setelah mengatakan itu, lalu ia melangkah masuk ke dalam pagoda. 13 pengikut setianya langsung menyusul, termasuk Huo Pao yang tersenyum puas. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan dan rasa hormat. Dendam yang lama mengendap kini telah terbayar lunas. Satu demi satu para pemimpin resimen meninggalkan tempat itu. Bahkan Sima hanya bisa mengepalkan tinjunya dan pergi tanpa suara. Sejak malam itu, pengaruh Wang Lin menyebar seperti kabut dingin menyelimuti kamp tentara armor hitam. Sosok Wang Lin menjulang bukan karena kata-katanya, tetapi karena tindakannya yang mematikan. Sementara itu, jauh di kamp ketiga tentara iblis, seorang wanita duduk tenang di ruang meditasinya. Yao Sisu. Sosoknya anggun, matanya bersinar oleh cahaya ungu bulan negeri roh iblis. Malam ini adalah kebangkitan iblis ungu, sebuah fenomena langka yang dipercaya menghubungkan langit dan bumi. Ia menatap kompas merah di tangannya dengan ragu. "Aku sudah mencoba 3 kali, dan selalu gagal." Ayah berkata, "Aku harus mencapai tahap ascendant untuk bisa masuk ke tempat itu." Suara hatinya dipenuhi keraguan dan perhitungan. Menampil jiwa darah tersisa, masing-masing seharga nyawa. Akhirnya ia memutuskan, "Aku akan mencoba sekali lagi." Kompas ditaruh di lantai. Ia mengeluarkan pililin dari tas penyimpanan. Yao Sisu memecahnya, dan dari dalamnya muncul tetes darah biru misterius. Dengan upacara rumit, ia menggambar simbol di udara, menempelkannya di dahinya. Tubuhnya berguncang, wajahnya meringis menahan rasa sakit. Namun akhirnya ia menguasainya. Simbol itu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Yao Sisu melangkah di atas kompas, dan dalam cahaya yang berputar, ia perlahan menghilang. Hari-hari berlalu. Wang Lin tetap tak banyak bicara. Ia berkultivasi di dalam pagoda. Tubuhnya seperti batu karang di tengah lautan. Keberadaannya begitu agung, begitu misterius, hingga membuat para prajurit semakin tak berani melawannya. Bahkan Sima pun tak bisa menandingi pengaruhnya yang tumbuh dari hari ke hari. Mau berkembang cepat di lingkungan yang baru, penuh semangat dan percaya diri. Bahkan ia diam-diam jatuh hati pada salah satu pemimpin tim wanita, Su Yao. Sementara 13 tetap di tempatnya, seperti patung penjaga kuil, setia tanpa suara. Beberapa bulan kemudian, di kamar Yao Sisu, cahaya biru menyala. Tetesan darah biru berputar, simbol-simbol mengelilinginya. Dan dalam tarikan nafas yang panjang, tetesan itu berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik. Yao Sisu muncul kembali dari ritualnya. "Aku gagal lagi, tapi aku hampir berhasil," gumamnya pelan. Dia duduk termenung, tatapannya mengembara. "Jika ada seseorang yang bisa membantuku, Wang Lin." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.